bounds. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Apakah kalian tahu kepribadian? Ya, pastinya tahu ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda dan unik. Karakter atau kepribadian manusia bisa dipelajari, dan manusia kadang memiliki kesamaan karakter antara satu dengan yang lainnya. Seperti dilansir dari laman CVS, kepribadian manusia telah dikaji dan dirangkum menjadi 4 jenis. Keempatnya masuk dalam teori protopsikologis, di mana teori itu dibagi lagi menjadi 4 tipe kepribadian mendasar, yaitu sanguinis, optimis, aktif dan sosial, koleris pemarah cepat atau mudah tersinggung, kemudian tipe melankolis, analitis, bijak dan tenang, dan pragmatis, santai dan damai. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 tipe kepribadian tersebut. Oke, yang pertama, kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis adalah kepribadian yang populer dan kepribadian yang gembira, yang senang hatinya, mudah untuk membuat orang tertawa, dan bisa memberi semangat pada orang lain. Dia suka cerita, banyak omong, dan selalu menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Orang sanguinis gampang bergaul dan mudah berteman. Salah satu kelemahannya adalah sifat yang mood atau tergantung suasana hati. Kadang ia cepat gembira, namun juga menangis, atau sebaliknya. Profesi yang kuat di bidang entertainment, hiburan biasanya diwarnai dengan orang-orang yang bertipe sanguinis. Kepribadian sanguinis juga bisa disebut dengan kepribadian yang bersifat kanak-kanakan. Dia orangnya aktif tapi tanpa pengelolaan dan emosi agak dangkal. Cepat dirangsang sehingga hidup agak riang, tapi perasaan tidak mendalam sehingga memberi kesan kekanak-kanakan dalam arti positif dan negatif. Benci pada hal rutin dan suka variasi. Matas, bosan dan suka main kupu-kupuan di bidang pekerjaan dan pemikiran. Kepribadian ini ditandai oleh sifat yang mudah dan kuat menerima kesan atau pengaruh kejiwaan, tapi yang tidak mendalam dan tidak tahan lama. Adapun sifat-sifat khas golongan ini ialah suasana perasaannya selalu penuh harapan, senang menolong orang lain tapi tidak dapat sebagai sandaran, dalam pergaulan ramah dan periang, umumnya bukan penakut tapi kalau bermasalah suka bertaubat. Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kepribadian sanguinis. Dalam emosi. Kekuatan emosi. Kepribadian menyenangkan, suka berbicara dan bercerita, menghidupkan suasana pesta, selera humor yang baik, ingatan akan warna, antusias dan ekspresif, ceria dan selalu gembira, penuh rasa ingin tahu, bermata lebar dan polos, hidup di mana sekarang, berhati tulus, tak menjadi anak-anak. Kelemahan emosi. Suka bicara, membesar-besarkan, menyukai perincian, susah mengingat nama, membuat orang lain takut, dan terlalu bahagia, energi yang tak mau diam, egoistis, suka mengeluh, kekanak-kanakan, suara dan tertawa keras, untuk dikendalikan keadaan, mudah marah, tampak palsu bagi sebagian orang. Dalam kerja, kekuatan kerja, mengajukan diri secara sukarela, memikirkan kegiatan baru, tampak hebat di permukaan, kreatif dan penuh warna, punya energi dan semangat, mulai dengan cara yang hebat, mengilhami orang lain bergabung, mempesona orang lain untuk bekerja.
Kelemahan kerja: lebih suka berbicara untuk bekerja, melupakan kewajiban, tidak mengikuti sampai tuntas, keyakinan cepat luntur, tidak disiplin, prioritas kacau, memutuskan dengan perasaan, mudah teralihkan perhatiannya, membuang-buang waktu dengan bicara. Dalam bergaul dengan teman-teman, kekuatan, mudah berteman, menyukai orang lain, terdorong lebih pujian, tampak menggembirakan, dicemburui oleh orang lain, tidak menyimpan dendam, cepat minta maaf, mencegah saat membosankan, menyukai kegiatan spontan. Kelemahan: benci sendirian, perlu menjadi pusat perhatian, ingin populer, mencari penghargaan, mendominasi percakapan, menyelah dan tidak mendengar menjawab untuk orang lain, tidak tetap dan berubah, menyukai kegiatan, mengulangi cerita. Pengertian kepribadian melankolis. Tipe kepribadian melankolis merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, berencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Secara penampilan fisik, orang dengan tipe melankolis sempurna, tampak rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tetap rapi, buku tertata dengan rapi, tulisan rapi. Orang dengan tipe ini bisa dilihat dari kondisi kamarnya yang rapi dan bersih. Secara akademis, tipe melankolis tergolong pada pandai dan cerdas. Orang dengan tipe melankolis suka mengatur orang lain, suka mengingatkan orang lain jika tidak sesuai, suka mengontrol semua sendiri, tidak mau kalah, bicaranya dingin, sesuai aturan atau baku, lalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan. Orang dengan tipe kepribadian melankolis umumnya memiliki sifat sensitif, romantis, dan teratur yang dominan. Si melankolis ini cenderung memiliki rasa empati yang tinggi. Ketika ada teman yang tertimpa masalah, tidak jarang si melankolis akan menjadi orang yang pertama merasakan dan menjadi pendengar yang baik. Selain itu, para melankolis juga seorang pengamat dan pendengar yang baik. Walaupun mereka cenderung pendiam, tapi bukan berarti mereka acuh akan sekitarnya. Mereka dapat menganalisis hal-hal di sekelilingnya. Bagian orang pengamat, mereka menyimpulkan segala hal yang mereka lihat, dengar, dan rasakan sesuai definisi. Namun, meski mereka teliti dalam mengamati, mendengar, dan menganalisis, terkadang sifat kehati-hatian mereka tersebut membuat mereka menjadi lambat dalam bertindak dan mengambil keputusan karena mereka membutuhkan waktu lebih lama dalam berpikir. Di sisi lain, tujuan mereka baik, yaitu untuk mendapatkan yang terbaik dan mencapai kesempurnaan. Orang melankolis juga seorang pencinta keindahan, karena itu mereka akrab dengan seni dan otak karena mereka lebih mendominan daripada otak kiri mereka. Namun hal ini bukan berarti para seniman pasti memiliki karakter melankolis dan para ilmuwan tidak berkarakter melankolis. Salah satu kesenian yang kebanyakan digeluti si melankolis adalah sastra atau dunia tulisan. Sangat mudah untuk mengetahui karya para melankolis ini karena biasanya tulisan mereka sangat menyentuh dan cenderung pesimis. Tipe emosi melankolis. Orang dengan tipe melankolis memiliki pemikiran yang mendalam dan rumit. Seorang analitik atau suka menganalisis berbagai hal, serius dan tekun, cenderung cerdas dan jenius, memiliki bakat dan tingkat kreativitas yang tinggi, artistik dalam seni maupun musik, filosofis dan puitis, menghargai keindahan, sensitif terhadap perasaan orang lain, rela berkorban untuk orang lain, penuh dengan kesadaran, memiliki idealisme yang tinggi atau idealis. Kelemahan orang melankolik, ia mudah sekali dikuasai oleh perasaan dan cukup sering perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan murung. Karakter dari tipe kepribadian melankolis adalah
Semua hal yang bersangkutan dengan dirinya dipandangnya penting dan selalu disertai dengan kebimbangan. Perhatiannya terutama tertuju kepada segi kerusakan, segi kesukaran atau kesukarannya. Tidak mudah membuat janji karena dia berusaha dan akan selalu menepati janji yang telah dibuatnya. Tapi hal ini dilakukan tidak atas dasar pertimbangan moral, melainkan karena kalau tidak menepati janji itu sangat merisaukan jiwanya. Hal ini juga menyebabkan dia kurang percaya dan tidak mudah menerima ramah-tamahan orang lain. Suasana perasaannya umumnya juga bertentangan dengan suasana perasaan sanguinis. Hal ini menyebabkan mengurangi kepuasan dan keadaannya dan kurang dapat melihat kesenangan orang lain. Selain itu, karakter lainnya antara lain pemurung, sedih, pesimistis, kurang percaya diri, sedangkan sifat lainnya merasa tertekan dengan masa lalu, sulit menyesuaikan diri, berhati-hati, konservatif, dan suka menepati janjinya. Pengertian kepribadian kolerik. Kepribadian kolerik adalah juga tipe terbuka, tetapi biasanya tingkat keterburukannya lebih rendah daripada tipe sanguin yang super terbuka. Orang kolerik adalah juga orang yang aktif, semangat, bekerja keras, ambisius, motivator bagi orang lain. Karena sifatnya yang berkemauan keras, mandiri, dan berpendidikan keras, orang kolerik cenderung keras kepala. Kompromi merupakan hal sangat sulit bagi mereka kecuali kompromi itu bermanfaat bagi tujuan yang mereka miliki. Mereka mempunyai tujuan untuk segala sesuatu dari kesehatan jasmani sampai tingkah laku anak. Mereka adalah tipe yang suka mengambil alih, yang suka memerintah orang-orang lain di sekeliling mereka, tidak peduli apakah orang itu menyukainya atau tidak. Orang kolerik tidak pernah mencoba untuk tidak menguasai suatu situasi dan mereka hidup penuh dengan tantangan. Bagian dari sifat dasar mereka yang belum berkembang adalah emosi mereka. Mendapat persetujuan dari mereka hampir merupakan hal yang tidak mungkin. Mencapai tujuan mereka adalah ambisi bagi orang kolerik, dan beberapa orang kolerik mendapat reputasi mereka dengan memperalat orang lain. Seseorang yang kolerik adalah seseorang yang dikatakan berorientasi pada pekerjaan dan tugas. Dia adalah seorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan akan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Kelemahan orang berciri kolerik adalah kurangnya kemampuan untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Belas kasihannya terhadap penderitaan orang lain juga agak minim karena perasaannya kurang bermain. Pengertian kepribadian phlegmatik. Seorang dengan tipe karakter phlegmatik menunjukkan kepribadian yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka yang memiliki karakter phlegmatik juga memiliki kepribadian yang tenang, rendah hati, dan juga penyabar. Kita tidak menyukai konflik. Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang. Apabila dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang. Tipe phlegmatis mampu bersabar dalam kondisi apapun, tenang dan bijaksana. Jadi ringkasnya, setiap orang pasti punya masalah, apalagi kalau masalah tersebut sangat besar dan sulit diselesaikan. Orang yang tidak tahu banting pasti akan merasa sangat tertekan dengan masalah yang menimpanya tersebut. Tapi tidak untuk dalam phlegmatis, mereka akan sangat santai dan tetap tenang, serta bijaksana dalam menghadapi masalah tersebut dan secara mencari solusinya. Kekuatan: mudah bergaul, santai, tenang dan teguh, sabar, seimbang dan pendengar yang baik, tidak banyak bicara tapi cenderung bijaksana, simpatik dan baik hati, kuat dibanding administrasi dan cenderung ingin segala terorganisasi, penegak masalah yang baik, cenderung berusaha menemukan cara tempuh mudah, baik di bawah tekanan, menyenangkan dan tidak suka menyinggung perasaan, rasa humor yang tajam, senang melihat dan mengawasi, berbelas kasihan dan peduli, mudah diajak rukun dan damai. Kelemahan: kurang antusias, terutama terhadap perubahan atau kegiatan baru,
takut dan khawatir, menghindari konflik dan tanggung jawab, keras kepala, sulit kompromi, terlalu pemalu dan pendiam, humor kering dan mengejek, kurang berorientasi pada tujuan, sulit bergerak dan kurang motivasi diri. Oke, itu adalah penjelasan tentang kepribadian dan penjelasan dari 4 tipe tersebut. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.